Hai semuanya, semoga kita selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Francisca Rini. Saya dari kelas BK A Pagi. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang diri saya, perkembangan diri saya yang lebih tepatnya ya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan saya lahir pada tanggal 10 bulan Februari 2002 di Encana. Saya asalnya dari Kapuas Hulu. Baik, langsung saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang diri saya dari masa SD sampai sekarang. Oke. Saya itu pas masih SD termasuk anak yang pendiam, bisa dikatakan pendiam, karena saya awal-awalnya itu masuk SD itu ngerasa takut untuk bergaul dengan orang baru. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa kayak gitu. Pas saya kelas 5 SD, di situ saya mulai kayak ada lebih banyak kawan, dan di situ pas kelas 5 SD pertama kali saya menstruasi ya. Pertama kali saya atau datang bulan tuh saya nggak tahu. Saya pertama tuh panik, lihat kok ada darah. Terus saya nanya kakak sepupu saya, ini kenapa? Terus dia jelaskan, ini nih tandanya berarti kita sudah mulai remaja, sudah mulai ada kesuburan pada diri kita. Dan pas saya kelas 1 SMP, nah di situ saya mulai menyukai lawan jenis. Dan saya itu kayaknya lebih banyak teman pas kelas 1 SMP. Udah mulai bergaul nih sama anak-anak lain, udah mulai berani, nggak takut. Pas masih SD itu masih takut kan, sekarang nih pas SMP udah mulai nggak takut. Bahkan saya itu termasuk anak yang mudah bergaul pas SMP, karena saya ini welcome gitu sama orang, nggak berpandang buruk dengan orang lain. Toh saya pikir kan cuma teman sekilas itu aja, jadi nggak yang teman yang emang akrab. Kalau untuk teman yang emang akrab itu tuh bisa dihitung berapa orang sampai sekarang. Terus pas saya kelas 2 SMP saya mulai pacaran. Nah, pas saya mulai pacaran, di situ peringkat saya tuh mulai menurun. Pas saya, dan di situ karena posisinya saya juga pindah SMP. Ya, saya pindah SMP, saya berpikir bukan cuma faktor pacaran, tapi karena faktor penyesuaian dalam proses pembelajaran. Dimana waktu kelas 1 SMP kan saya di SMP pertama saya tuh SMP Negeri 1 Empanang. Terus saya ini pindah ke SMP Negeri 1 Badau. Di situ saya lebih banyak mengenal orang. Pas saya kelas 2 SMP lebih kayak banyak bergaul, udah mulai tahu sikap orang nih macam mana. Ada orang nih yang emang baik dengan kita atau sosok baik, sosok akrab gitu kan. Dan pas saya kelas 2 SMP, saya ini pernah ya maklum zaman-zaman dulu senior junior ya, diserang-serang gitu. Saya itu diserang sama kakak tingkat. Kenapa? Saya ngerasa posisi saya situ nggak salah, tapi kok saya diserang gitu. Tapi emang pada dasarnya kakak kelas nih minta puji gitu. Dan pas saya kelas 3 SMP, saya ini udah mulai ngerasa, oh saya ini kakak
kakak kelas. Jadi saya nggak perlu takut kayak pas saya masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, saya nggak takut. Di situ tuh saya mulai kayak menunjukkan, loh inilah saya nih, kayak gini. Saya tuh mulai kayak nakal ya, mulai nakal. Pernah masuk masuk buku kasus ya gitulah, masuk ruang BK dikarenakan saya bawa HP ke sekolah, dimana posisi itu di sekolah dilarang membawa HP, sedangkan saya ini membawa HP. Dan bukan cuma itu, satu lagi, saya pernah kelahi sama teman saya ini ngomongnya tuh mengada-ngada, sehingga teman yang lain tuh nggak terima kan. Posisi itu saya juga nggak salah sih. Kenapa saya bilang saya nggak salah? Karena saya posisi itu diam, cuma ikut mereka ke tempat orang itu. Jadi saya ini dibawa juga ke buku kasus, karena ibu BK-nya bilang siapa yang ada di ruangan itu berarti masuk buku kasus semua, tanpa dia mendengarkan penjelasan satu-satu dari kami. Pas masa-masa SMP itu. Dan pas saya kelas 1 SMA, karena saya ini tinggalnya pas 1 SMA saya di asrama, di situ saya ngerasa, kok nggak bebas banget ya, keluar nggak bisa. Yang dimana biasanya saya keluar ya, emang pas posisi saya SMP itu saya tinggal bersama orang tua, tapi orang tua saya ngelarang. Siapa sih orang tua yang nggak ngelarang kan, namanya juga anaknya cewek. Tapi dikenakan itu tadi saya nakal. Tapi pas saya SMA itu saya sangat takut sama guru asrama saya, ibu asrama lebih tepatnya. Satu asrama pernah dihukum malam-malam gara-gara saya. Ceritanya itu kayak gini. Pas itu kan posisinya kami yang cewek ini udah selesai beres-beres, sedangkan yang cowok ini belum selesai beres-beresnya. Jadi saya ini ngangkat jemuran kan. Saya ngangkat jemuran, terus ada yang cowok nih gurau saya. Gurau-gurau biasalah kan. Terus saya ini ketawa saya. Dari situ tuh ibu asrama mulai gak suka sama saya. Dia bilang sama saya sok kecantikan, sok cantik lah kayak gitu kata dia. Tengah malam kita disuruh berdiri di luar gara-gara saya tadi. Di situ saya tuh mulai berpikir, salahkah saya bertanya kayak gitu kan ke diri saya sendiri. Saya ngerasa sih saya nggak salah, saya ngerasa, tapi nggak tahu lah ya, penilaian setiap orang itu kan berbeda-beda. Saya juga menilai orang, pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Jadi di situ saya mulai nyadar, oh mungkin tingkah saya itu buat ibu tuh jengkel sama saya, atau emang dasarnya ibu tuh nggak suka sama saya juga kurang tahu, kurang paham. Dan pas saya SMA tuh saya masih, kelakuan saya tuh masih kayak gini, berteman dengan orang, tapi untuk yang emang sahabat, tempat curhat itu nggak ke semua orang gitu, teman gitu. Tapi untuk yang masuk kasus, yang masuk buku BK, saya nggak pernah pas SMA. Terus peringkat saya pas SMA bagus-bagus saja sih, masuk 10 besar. Terus karena peraturan di asrama saya kalau tidak masuk ke 10 besar itu dikeluarkan dari asrama. Jadi saya mengejar target di situ. Setelah itu saya akan menjelaskan diri saya yang sekarang ini. Sekarang ini saya ngambil jurusan BK guru ya, di IKIP PGRI Pontianak. Pertamanya itu saya nggak pernah berpikiran menjadi seorang mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Kenapa? Karena saya ini paling gak suka sama guru.
Kalau dulu pas saya masih SMA, apaan sih ibu tuh jelas-jelas panjang lebar, toh muridnya nggak paham gitu, percuma. Tapi sekarang tuh saya mulai ngerasa, oh gini gini ya, kalau guru menjelaskan nggak dihargai sama murid. Oh ini karena sekarang tuh kayak ngerasa pas presentasi maju ke depan, pas dosen nggak ada, teman-teman nih pada ngomong ngomong semua, jadi ngerasa banget nggak dihargai. Di situ tuh saya ngerasa, oh capek juga ya jadi guru gitu, walaupun sekarang saya belum jadi guru ya. Itu menurut penilaian saya. Terus saya memilih menjadi seorang guru BK awalnya karena orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang guru, tapi untuk yang ke jurusannya itu terserah saya. Karena saya ini nggak mau mengambil seorang guru, jadi saya ngambilnya adalah BK aja. Toh saya berpikirnya dulu kayak gini, BK itu nggak ngajar, tapi sekarang setelah saya di BK belajar BK, ya emang guru BK nggak ada jam-jamnya untuk masuk kelas, tapi peran mereka ini sangat penting untuk membimbing seorang anak. Ya, itu sih yang sampai sekarang saya dapatkan dari BK, dari semua pelajaran yang ada di BK pada semester 1 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu di tahun depan. Sehat-sehat selalu.